Apakah sepotong buah kecil benar-benar alasan Anda terbangun 2 atau 3 kali setiap malam? Kedengarannya mengejutkan. Tetapi bagi banyak lansia di seluruh Indonesia, inilah yang sedang terjadi. Anda menyelesaikan makan malam, mungkin menikmati series jeruk atau segelas jus mangga, lalu berbaring dengan harapan tidur nyenyak. Namun, begitu tubuh mulai beristirahat, kandung kemih Anda menolak diam. Dalam video ini, saya akan berbagi 5 jenis buah yang dapat mendukung kandung kemih Anda secara lembut dan membantu Anda tidur lelap sepanjang malam, serta 5 jenis buah yang diam-diam memperburuk keadaan. Ini adalah perubahan sederhana, tetapi bisa memberikan kelegaan nyata. Sebelum mulai, saya ingin tahu dari mana Anda menonton video ini dan sekarang sudah jam berapa? Silakan bagikan di kolom komentar di bawah. Bahkan momen kecil dalam hari Anda sangat berarti bagi saya. Dan jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa berlangganan kanal agar tidak ketinggalan wawasan berguna seperti ini. Ada frustrasi diam-diam yang dirasakan banyak lansia di Indonesia, tetapi jarang dibicarakan. Kebutuhan terus-menerus untuk bangun di malam hari hanya untuk buang air kecil. Anda berbaring setelah hari panjang, berharap tidur nyenyak. Namun, hanya beberapa jam berlalu sebelum kandung kemih membangunkan Anda berulang kali. Terkadang, bahkan ketika urin di dalamnya tidak banyak. Anda mungkin bertanya, mengapa ini lebih sering terjadi setelah usia 60 tahun? Jawabannya, teman saya, terletak pada bagaimana tubuh kita berubah seiring usia. Saat kita menua, ginjal mulai melambat sedikit, terutama di malam hari. Kemampuan mereka untuk menyeimbangkan cairan dan menyaring secara efisien menjadi lebih lembut, bukan lemah, tetapi lebih lambat. Namun, di saat yang sama, kandung kemih menjadi lebih sensitif, bereaksi lebih kuat bahkan terhadap sedikit urin. Disinilah masalah dimulai. Meski hanya terkumpul 120 atau 150 ml urin, sekitar setengah cangkir, kandung kemih mengirim sinyal darurat ke otak. Bangun, sudah waktunya. Saat masih muda, kandung kemih kita lebih sabar, menunggu hingga benar-benar penuh. Namun, setelah usia 60, saraf di sekitar kandung kemih menjadi lebih waspada dan kurang pemaaf. Mereka mulai salah mengartikan tekanan kecil sebagai dorongan kuat. Lalu, ada peran dari apa yang kita makan dan minum, terutama di malam hari. Banyak makanan Indonesia populer seperti buah-buahan jeruk, acar pedas, atau terlalu banyak teh tarik bisa sedikit mengiritasi lapisan kandung kemih. Makanan ini tidak membahayakan kandung kemih yang sehat dan muda. Namun, pada lansia, mereka bisa menurunkan pH urin dan menciptakan lingkungan asam. Urin asam ini secara perlahan membakar lapisan kandung kemih yang sudah sensitif, membuatnya harus kosong lebih cepat dari yang diperlukan. Itulah mengapa memilih pola makan malam yang tepat sangat penting. Satu jenis buah atau minuman sederhana bisa menentukan apakah Anda tidur selama 6 jam atau terbangun setiap 90 menit. Kabar baiknya, begitu kita memahami mekanisme ini, perubahan kecil pada waktu dan jenis makanan bisa memberikan kenyamanan mendalam. Karena terkadang, jalan menuju tidur nyenyak tidak dimulai dari tempat tidur, melainkan dari piring makan malam Anda. 5 buah yang sebaiknya Anda konsumsi untuk menenangkan kandung kemih. Dalam banyak keluarga Indonesia, memilih buah setelah makan malam terasa sederhana. Sebuah pisang manis, sepotong pepaya, atau beberapa irisan semangka. Namun, yang tidak disadari banyak lansia adalah bahwa beberapa buah tidak hanya lezat, tetapi juga dapat mendukung kandung kemih, terutama jika dipilih dengan bijak. Setelah usia 60, tubuh kita menjadi lebih sensitif. Pencernaan melambat, kandung kemih bereaksi lebih kuat, dan bahkan buah yang tampak tidak berbahaya bisa membawa ketenangan atau ketidaknyamanan. Hari ini, saya akan berbagi 5 jenis buah yang secara diam-diam membantu banyak lansia Indonesia tidur lebih nyenyak, mengurangi urgensi buang air kecil di malam hari, dan mendukung kesehatan saluran kemih secara alami dan lembut. Mari kita mulai dengan salah satu buah paling sederhana dan terpercaya di dapur Indonesia, pisang. Pisang telah menjadi bagian dari pola makan tradisional Indonesia selama beberapa generasi. Bahkan, banyak lansia mengingat orang tua mereka berkata, makan pisang di malam hari, itu menyejukkan perut. Ada kebijaksanaan mendalam di balik itu. Pisang memiliki kadar asam yang rendah secara alami, sehingga tidak mengiritasi lapisan kandung kemih. Bagi mereka yang sering terbangun di malam hari karena sering buang air kecil, ini bisa menjadi kelegaan luar biasa. Sebuah pisang ukuran sedang mengandung sekitar 400 mg kalium.
Mineral ini membantu merelaksasi otot polos kandung kemih dan mengurangi kontraksi yang tidak perlu. Sederhananya, ini membantu kandung kemih tetap tenang meski hanya sedikit penuh, alih-alih mengirim sinyal darurat ke otak. Banyak lansia, terutama mereka dengan masalah tekanan darah ringan, juga merasa pisang bermanfaat karena memberikan energi tanpa menciptakan panas dalam tubuh. Waktu terbaik untuk makan pisang adalah di sore hari, sekitar pukul 17 atau 1 jam setelah makan malam. Pastikan pisang matang namun tidak terlalu matang, dan hindari memakannya dalam keadaan dingin dari kulkas karena bisa mengganggu pencernaan pada lansia. Sekarang, mari beralih ke pepaya, atau yang kita panggil dengan sayang sebagai pepaya. Pepaya sering diremehkan hanya sebagai buah untuk pencernaan, tetapi manfaatnya lebih dari itu. Buah berwarna oranye ini mengandung enzim alami bernama papain. Papain membantu memecah protein dalam makanan kita, membuat pencernaan lebih lancar. Mengapa ini penting untuk kesehatan kandung kemih? Ketika perut dan usus merasa ringan dan bersih, mereka tidak memberikan tekanan berlebih pada kandung kemih. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar dengan angka 1 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Bayangkan seorang pria tua di Surabaya yang biasa makan malam berat dengan roti canai dan acar mangga. Setelah beralih ke makan malam ringan dengan series pepaya, kembungnya berkurang, begitu pula kunjungan malam ke kamar mandi. Pepaya juga memiliki efek alkalisasi ringan pada tubuh, artinya tidak menghasilkan asam berlebih dalam urin, yang sangat penting untuk kandung kemih lansia yang mudah teriritasi oleh limbah asam. Untuk lansia, seiris pepaya matang sekitar 150 gram setelah makan malam bisa memberikan kenyamanan. Pastikan pepaya berwarna oranye dan sedikit lunak, tidak terlalu matang atau mentah. Sekarang, mari kita bicara tentang buah yang sering diabaikan, pir. Pir, atau pir, dalam bahasa Indonesia, lembut, manis, dan memiliki kadar asam rendah secara alami. Ini adalah salah satu buah paling ramah untuk kandung kemih, terutama bagi lansia yang menghadapi sembelit dan urgensi buang air kecil. Salah satu alasan diam-diam mengapa lansia merasa perlu buang air kecil lebih sering adalah tekanan dari usus. Pir mengandung alkohol gula alami bernama sorbitol, yang secara lembut menarik air ke usus dan membantu pergerakan usus lebih lancar. Di desa-desa Indonesia, para wanita tua sering berkata, jika perut bahagia, kandung kemih akan tenang. Ada kebenaran indah di balik itu. Makan satu buah pir ukuran sedang di sore hari dapat mencegah kembung di malam hari dan mengurangi tekanan berlebih pada perut bagian bawah. Jangan kupas kulitnya sepenuhnya, karena kulit mengandung serat, tetapi cuci bersih dan kunyah perlahan. Selanjutnya dalam daftar adalah semangka. Makanan favorit musim panas di setiap rumah tangga Indonesia. Ini mungkin membingungkan. Semangka mengandung banyak air. Bukankah itu akan meningkatkan buang air kecil? Bisa iya, bisa tidak. Jika dikonsumsi dalam jumlah yang salah dan pada waktu yang salah, itu bisa mengganggu tidur Anda. Namun, jika dimakan secukupnya di siang hari, semangka dapat mengurangi peradangan di saluran kemih. Semangka mengandung likopen, antioksidan berwarna merah cerah yang mendukung kesehatan prostat pada pria dan mengurangi iritasi dinding kandung kemih pada kedua jenis kelamin. Lansia, terutama mereka dengan pembesaran prostat ringan atau tanda-tanda infeksi awal, bisa mendapat manfaat dari senyawa alami ini. Kuncinya adalah makan semangka di paruh pertama hari, idealnya sebelum pukul 14. Semangkuk kecil sekitar 150 hingga 200 gram sudah cukup. Jangan campur dengan buah lain atau susu. Makan pada suhu kamar dan hindari sepenuhnya setelah matahari terbenam. Terakhir, mari kita bicara tentang jambu biji. Buah yang tumbuh diam-diam di banyak pekarangan tetapi memberikan manfaat kesehatan yang kuat. Jambu biji, saat sedikit keras dan tidak terlalu matang, mengandung banyak vitamin C. Namun, tidak seperti buah jeruk, jambu biji memiliki kadar asam sitrat yang lebih rendah, sehingga lebih lembut untuk kandung kemih. Ini juga mengandung senyawa yang membantu mengurangi peradangan ringan di saluran kemih. Seorang guru pensiunan di Bali pernah berbagi bagaimana ia mulai makan satu jambu biji ukuran sedang pada pukul 16,
3 jam sebelum makan malam. Ia melihat lebih sedikit terbangun di malam hari dan lebih sedikit sensasi terbakar saat buang air kecil. Kebiasaan kecil itu membantunya mendapatkan kembali tidur tanpa gangguan. Waktu terbaik untuk makan jambu biji adalah di tengah sore, dan jangan campur dengan susu, seperti yang sering dilakukan banyak lansia di Indonesia. Kupas kulitnya jika terlalu tebal dan hindari menambahkan garam atau bumbu. Alami adalah yang terbaik. Teman saya, 5 buah sederhana, pisang, pepaya, pir, semangka, dan jambu biji, bisa membuat perubahan yang tenang namun kuat dalam tidur dan kenyamanan kandung kemih Anda. Masing-masing mendukung tubuh Anda dengan cara yang berbeda, bukan dengan paksa, tetapi dengan desain lembut alam. Dan saat Anda menua, Anda akan menyadari kesehatan tidak selalu ada pada obat atau tes. Terkadang, itu ada di meja makan Anda, di dalam semangkuk buah yang dipilih dengan hati-hati. 5 buah yang sebaiknya Anda hindari, terutama setelah matahari terbenam. Ada banyak kebiasaan yang kita bawa dari masa muda. Percaya bahwa itu masih baik untuk kita. Makan buah setelah makan malam adalah salah satu tradisi di banyak rumah Indonesia. Rasanya sehat, ringan. Namun, bagi banyak lansia, terutama mereka yang berusia di atas 60 tahun, kebiasaan ini mungkin diam-diam mengganggu malam mereka. Apa yang kita makan setelah matahari terbenam tidak hanya memengaruhi pencernaan, tetapi juga seberapa sering kandung kemih memanggil kita di malam hari. Dan soal buah, tidak semua selembut yang terlihat. Mari kita jelajahi dengan lembut 5 buah yang, jika dimakan pada waktu yang salah, mungkin menjadi alasan tidur Anda terganggu oleh 2 atau 3 perjalanan mendadak ke kamar mandi. Mari kita mulai dengan sepasang buah yang sering dianggap sehat, jeruk dan mangga. Di rumah-rumah Indonesia, segelas jus mangga segar setelah makan malam hampir menjadi ritual, terutama di musim panas. Kita menikmati kesegarannya, rasa manisnya yang ringan, dan merasa melakukan sesuatu yang baik untuk tubuh. Namun, sedikit lansia yang menyadari bahwa buah jeruk seperti jeruk dan mangga kaya akan asam sitrat. Asam ini, meski alami, bisa mengiritasi lapisan kandung kemih, terutama jika dikonsumsi mendekati waktu tidur. Seorang pria tua dari Bandung pernah berbagi bahwa ia minum jus jeruk sekitar pukul 20 setiap hari, berpikir itu akan membantu tidurnya. Sebaliknya, ia mulai terbangun 3 atau bahkan 4 kali di malam hari, selalu dengan rasa urgensi. Setelah ia menghentikan jus malam dan memindahkannya ke waktu makan siang, perbedaannya terlihat dalam beberapa hari. Asam dalam buah-buah ini menurunkan pH urin, membuatnya lebih asam. Urin asam, saat melewati kandung kemih yang menua, menyebabkan sensasi terbakar atau iritasi, yang kemudian memicu otak untuk merasa perlu buang air kecil lebih sering. Jika Anda menikmati jeruk atau mangga, tidak perlu menghilangkannya sepenuhnya dari pola makan. Cukup nikmati sebelum pukul 14, saat pencernaan Anda paling kuat dan kandung kemih punya waktu untuk pulih sebelum tidur. Sekarang, mari kita beralih ke buah yang memakai senyum tropis, nanas. Nanas berair, manis, dan favorit di banyak salad buah Indonesia. Namun, di balik manisnya, ada enzim kuat bernama bromelain. Meskipun bromelain membantu memecah protein dan baik untuk pencernaan, itu juga merangsang aktivitas usus. Ini berarti usus Anda mungkin menjadi lebih aktif dari yang diperlukan, terutama jika Anda makan nanas di malam hari. Seorang wanita tua di Jakarta berbagi bahwa ia sering makan irisan nanas setelah makan malam, berharap mengurangi sembelit. Meskipun ususnya bekerja lebih baik, ia juga melihat tekanan meningkat pada kandung kemih sekitar tengah malam, membuatnya terbangun bahkan sebelum kandung kemih penuh. Ilmu pengetahuan di sini sederhana namun jelas. Ketika usus terlalu aktif, terutama saat berbaring, gerakan ini menciptakan tekanan ringan pada organ tetangga, termasuk kandung kemih. Tekanan ini bisa menyebabkan dorongan buang air kecil palsu, membuat Anda merasa perlu ke kamar mandi meski kandung kemih hanya setengah penuh. Jika Anda suka buah manis dan segar setelah makan malam, pertimbangkan beralih ke pepaya matang atau pir kecil. Mereka menenangkan, lebih rendah asam, dan jauh lebih ramah untuk kandung kemih. Sekarang, mari kita bicara tentang anggur. Anggur kecil, manis, dan sering disimpan di kulkas sebagai camilan malam. Anggur tampak tidak berbahaya, tetapi bagi banyak lansia Indonesia, mereka bisa menyebabkan ketidaknyamanan tersembunyi. Pertama, anggur mengandung gula alami yang bisa mulai berfermentasi di usus, terutama jika dimakan terlambat atau saat perut penuh.
Fermentasi ringan ini bisa menyebabkan kembung dan tekanan di perut bagian bawah. Seorang guru sekolah pensiunan di Yogyakarta pernah mengeluh bahwa, meskipun ia sangat menyukai anggur hitam, mereka sering membuatnya kembung dan gelisah di malam hari. Tekanan yang menumpuk di perut mendorong kandung kemih, membuatnya bangun lebih dari 2 kali untuk buang air kecil. Selain itu, kulit anggur sedikit lebih sulit dicerna, terutama bagi lansia dengan pergerakan usus yang lebih lambat. Kulit yang tidak tercerna bisa menghasilkan lebih banyak gas dan menyebabkan rasa berat. Jika Anda masih ingin menikmati anggur, pilih yang matang, kupas kulitnya, dan makan di pagi atau awal sore. Jangan pernah makan anggur dingin di malam hari, dan hindari mencampurnya dengan yogurt atau hidangan berbahan susu. Pengganggu diam-diam lainnya adalah jus jeruk. Campuran jus segar itu dengan jeruk, lemon, dan kadang-kadang bahkan kiwi yang dihaluskan. Setiap buah yang dimakan sendiri dalam jumlah sedang mungkin tidak berbahaya, tetapi ketika digabungkan, terutama setelah matahari terbenam, buah-buah dengan asam tinggi ini bisa menciptakan lingkungan pH rendah di kandung kemih. Bagi lansia, urin asam ini menyebabkan lebih dari sekadar ketidaknyamanan. Ini menciptakan siklus dorongan buang air kecil yang salah, sering buang air kecil, dan tidur yang terganggu. Banyak yang berpikir jus buah lebih ringan daripada makanan padat, tetapi sebenarnya, jus mengantarkan asam dan gula terkonsentrasi langsung ke sistem Anda, seringkali lebih cepat daripada buah itu sendiri. Jika Anda merasa perlu sesuatu yang menyegarkan setelah makan malam, coba segelas air hangat dengan series pir lembut atau beberapa potong semangka pada suhu kamar di siang hari. Pilihan ini mendukung hidrasi tanpa mengiritasi kandung kemih. Terakhir, mari kita pertimbangkan buah yang digunakan seperti sayuran di rumah-rumah Indonesia, tomat. Tomat kaya akan rasa dan warna, dan kita menggunakannya di hampir semua kari. Tetapi tomat mentah, terutama saat dimakan dalam salad atau diiris di malam hari, bisa diam-diam menekan kandung kemih. Alasannya terletak pada senyawa yang disebut asam oksalat. Asam oksalat dapat meningkatkan pembentukan kristal kecil dalam urin dan menyebabkan iritasi ringan pada dinding kandung kemih. Pada lansia dengan saluran kemih yang sudah sensitif, iritasi ini menyebabkan kebutuhan buang air kecil lebih sering. Sepasang lansia di Makassar berbagi bahwa mereka suka makan salad tomat bawang dengan setiap makan malam. Tetapi ketika mereka menghilangkan tomat mentah dan menggantinya dengan wortel rebus atau kacang kukus, mereka melihat tidur malam mereka membaik tanpa perlu obat. Jika Anda suka tomat, gunakan yang sudah dimasak dalam sayuran dan hindari makan mentah di malam hari. Langkah kecil ini bisa melindungi kandung kemih Anda tanpa mengubah rasa makanan Anda terlalu banyak. Jadi, teman saya, 5 buah sederhana, jeruk, mangga, nanas, anggur, dan tomat mentah. Jika dimakan pada waktu yang salah, bisa mengganggu tidur Anda meski tampak tidak berbahaya. Mereka punya tempatnya, tetapi bukan setelah matahari terbenam. Karena di usia Anda, kesehatan bukan hanya tentang apa yang Anda makan, tetapi juga kapan Anda memakannya. Waktu dan kesadaran lebih penting dari sebelumnya. Terkadang, malam yang damai tidak dimulai dengan pil tidur, melainkan dengan keputusan untuk melewatkan buah tertentu setelah makan malam. Dalam banyak keluarga Indonesia, makan buah dianggap sebagai simbol kesehatan, hadiah tenang setelah makan, atau camilan ringan di antara teh dan makan malam. Tetapi saat kita menua, bukan hanya buah apa yang penting, tetapi juga kapan kita memakannya. Menurut Ayurveda, kekuatan pencernaan kita, yang disebut Agni, mulai melambat setelah matahari terbenam. Kebenaran kuno ini masih berlaku bahkan dalam sains modern. Setelah malam tiba, kemampuan tubuh untuk mencerna, menyerap, dan mengeluarkan menjadi lebih lembut, lebih lambat, dan lebih halus. Bagi lansia, ini berarti buah apapun yang dimakan di malam hari bisa memiliki reaksi berbeda di dalam tubuh. Buah-buahan kaya air seperti semangka, anggur, atau jeruk bisa meningkatkan retensi air dan menambah tekanan pada kandung kemih saat tidur. Alih-alih memberikan kenyamanan, mereka bisa menyebabkan sering buang air kecil, kembung, atau bahkan sedikit asam. Kita juga harus memahami bahwa di usia tua, pencernaan menjadi lebih sensitif. Jika buah dimakan terlalu dekat dengan makan malam atau langsung dicampur dengan roti, sayuran, atau kacang, mereka bisa mulai berfermentasi ringan di perut. Fermentasi ringan ini bisa menyebabkan kembung atau bahkan mengganggu tidur. Untuk menghindari masalah seperti ini, perubahan sederhana pada waktu makan bisa memberikan kelegaan luar biasa. Buah-buahan kaya air seperti semangka,
jeruk manis, atau jeruk bali idealnya dimakan sebelum pukul 17. Ini memberi tubuh cukup waktu untuk memproses cairan dan menyeimbangkan ritme kemih sebelum malam tiba. Buah-buahan yang menenangkan kandung kemih seperti pisang, pir, atau pepaya bisa dimakan di malam hari, tetapi setidaknya 2 jam sebelum tidur. Jeda lembut ini memungkinkan pencernaan berjalan lancar dan mencegah sinyal tak diinginkan dari kandung kemih di tengah malam. Dan yang paling penting, jangan makan buah bersama makan malam yang penuh. Biarkan nasi dan kari Anda menyelesaikan perjalanannya terlebih dahulu. Setelah itu, jika perlu, nikmati buah sebagai camilan. Karena di usia ini, tubuh Anda tidak menuntut lebih banyak. Ia menuntut waktu yang lebih baik, istirahat yang lebih baik, dan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang terasa benar di dalam diri. Terkadang, kesehatan yang baik tidak memerlukan perubahan besar. Ini dimulai dengan sesuatu yang sederhana, seperti memilih buah yang tepat pada waktu yang tepat. Anda lihat, saat kita menua, tubuh kita mulai mengirim sinyal yang lebih lembut. Pencernaan kita melambat, tidur kita menjadi lebih ringan, dan kandung kemih kita menjadi lebih sensitif. Di tahap hidup ini, bahkan pilihan kecil seperti buah yang Anda makan setelah matahari terbenam bisa memengaruhi kedalaman tidur Anda dan seberapa sering Anda terbangun di malam hari. Banyak buah menyehatkan, tetapi tidak semuanya baik untuk Anda di malam hari. Kebijaksanaan sejati tidak hanya terletak pada mengetahui apa yang harus dimakan, tetapi juga kapan memakannya. Saya masih ingat pesan dari Budi Santoso, seorang guru pensiunan di Surabaya, yang biasa minum segelas jus jeruk setelah makan malam setiap malam. Ia pikir itu akan membantu pencernaannya bersih. Tetapi malam demi malam, ia mendapati dirinya terbangun pada pukul 1 dan lagi pada pukul 3, tidak bisa tidur nyenyak. Suatu hari, ia mengganti jus jeruk dengan seiris pepaya kecil pada pukul 19, matang lembut dan pada suhu kamar. Dan begitu saja, ia tidur selama 6 jam tanpa terbangun sekalipun. Tanpa obat, tanpa kebiasaan khusus, hanya perubahan lembut. Itulah kekuatan memahami tubuh Anda dengan hati-hati. Tanpa tekanan, tanpa aturan kaku, hanya kesadaran. Jadi, hari ini saya mendorong Anda untuk tidak mengubah seluruh hidup Anda, tetapi membuat satu perubahan kecil. Cobalah makan buah-buahan yang menenangkan seperti pisang atau pepaya di malam hari dan pindahkan buah-buahan asam atau kaya air seperti jeruk atau nanas ke awal sore. Lakukan selama 3 hari. Amati tidur Anda. Perhatikan bagaimana kandung kemih Anda bekerja dan lihat bagaimana pagi Anda terasa. Karena Anda layak mendapatkan istirahat. Anda layak mendapatkan kedamaian. Dan Anda layak bangun dengan perasaan segar, bukan lelah karena malam sebelumnya. Sekarang Anda tahu buah mana yang harus dipertahankan dan mana yang harus dihindari dengan lembut setelah makan malam. Pilihan ada di tangan Anda. Dan terkadang, pilihan bijak hari ini akan menjadi kebiasaan damai besok. Kita tidak hanya berbicara tentang buah, tetapi tentang mendengarkan tubuh Anda dengan cinta dan kesabaran. Kami telah belajar bahwa makan buah yang tepat pada waktu yang tepat dapat membawa tidur damai dan pagi yang ringan. Dan terkadang, yang dibutuhkan hanyalah perubahan kecil, bukan perubahan besar. Jika ada sesuatu dalam video ini menyentuh Anda atau mengingatkan Anda pada pengalaman Anda sendiri, saya sangat ingin mendengar dari Anda. Silakan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah atau cukup tulis harapan, jika itu yang Anda rasakan hari ini. Dan jika Anda merasa ini bermanfaat, jangan lupa berlangganan kanal. Tekan ikon lonceng agar Anda tidak pernah ketinggalan pembaruan dan bagikan video ini dengan seseorang yang Anda sayangi, teman, tetangga, atau anggota keluarga, yang mungkin juga membutuhkan sedikit kedamaian. Sampai kita bertemu lagi, semoga malam Anda damai, tidur Anda nyenyak, dan hati Anda ringan.